Shalom, selamat hari Minggu, Empower Woman in Christ. Siap mendengar firman Tuhan? Sungguh sukacita melihat wajah-wajah saudara-saudari sekalian. Baik saudara, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau membuka pintu hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, setiap firman yang diberikan tidak pernah kembali sia-sia. Tolong ambil alih hamba-Mu Roh Kudus. Hamba hanya alat, sembunyikan di balik kuasa darah Kristus, di balik kuasa salib-Mu hanya memberitakan kebenaran firman-Mu yang menutrisi, yang menopang kami, yang meneguhkan dan membuat kami semakin serupa dengan-Mu. Kau juga bicara pribadi lepas pribadi, dan setiap kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan kuasanya dengan kuasa darah Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Empower Woman in Christ. Selamat hari Minggu. Dan saat ini kita akan membahas kisah yang sangat menyentuh. Dan saya sangat diberkati sembari saya mempersiapkannya. Ya, seperti di player. Love Seen by God. Saudara, saya akan memulai kisah ini. Ini kisah seseorang yang mungkin jarang dikotbahkan, jarang mungkin didengar. Tapi ini ada, dan setiap yang firman Tuhan itu punya kuasa, setiap firman punya tujuan. Kalau saudara, tidak semua kasih terlihat indah. Tidak semua relasi itu lahir dari cinta. Ada relasi yang lahir dari kebutuhan, ada yang lahir dari ketakutan, ada yang lahir dari sistem yang tidak adil. Hari ini kita tidak sedang membicarakan kasih romantis. Ini bukan tentang bunga, bukan puisi, bukan janji manis. Kita bicara tentang kasih yang melihat. Karena seringkali masalah terbesar manusia bukan kemiskinan, kegagalan, bahkan dosa masa lalu. Tahukah Anda? Masalah terbesar kita sering karena tidak dilihat. Banyak orang hidup, bekerja, melayani, banyak orang setia, tapi tidak pernah sungguh-sungguh dilihat sebagai manusia. Dilihat tenaganya, bukan hatinya. Dilihat hasilnya, bukan lukanya. Dilihat fungsinya, bukan martabatnya. Yang paling melelahkan dalam hidup bukan bekerja keras, tetapi bekerja tanpa pernah dilihat. Dan Alkitab hari ini membawa kita pada seorang perempuan yang hidupnya nyaris tidak dicatat sejarah, namanya tidak terkenal, tidak punya posisi, tidak punya panggung. Namanya hanya muncul karena konflik dan hampir selalu dibicarakan sebagai masalah. Ya, namanya Hagar. Saya ingin menceritakan latar belakang dari kisah Hagar. Dia adalah kasih dalam sistem yang tidak adil. Saudara, sebelum kita cepat menghakimi tokoh-tokoh Alkitab, kita perlu memahami dunia tempat kisah ini terjadi secara kontekstual. Kejadian 16 terjadi dalam budaya patriarkal timur dekat kuno, di mana laki-laki berkuasa, perempuan dinilai dari rahimnya, budak tidak punya suara, orang asing tidak punya perlindungan. Dan di tengah sistem seperti itu, hiduplah Hagar. Saudara, bagaimana kalau kita baca ya? Jadi Hagar ini, kita sama-sama akan menghormati firman Tuhan ya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 2, Saudara. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Saudara, Hagar hidup dalam sistem patriarkal bersama Sarai dalam zaman Abraham. Hagar bukan istri, dia budak, bukan bagian keluarga inti. Ia hanyalah budak dimiliki oleh Sarai. Hagar bukan bagian keluarga inti. Dia bukan orang Ibrani, dia justru orang Mesir, asing di tanah perjanjian. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak punya kuasa untuk berkata tidak. Bila kita membaca dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 6, Sarai mandul. Janji Tuhan terasa lama.
Dan ketika iman bercampur ketakutan, manusia sering mencari jalan pintas. Hagar tidak dipilih karena cinta, tapi dipakai sebagai solusi. Rahimnya dijadikan alat, tubuhnya jadi strateginya Sarah, dan hidupnya menjadi kompromi. Saudara, ketika orang tidak tahu menunggu Tuhan, mereka sering mengorbankan orang lain. Saya ulang, ketika orang tidak tahu menunggu Tuhan, mereka sering mengorbankan orang lain. Hagar mengandung, dia membawa kehidupan, tapi justru sejak itulah masalah dimulai. Mungkin saya akan membaca dan akan mengeksegesis ayat per ayat. Jadi Kejadian 16 ini terjadi dalam budaya patriarkal. Dia berbasis kehormatan yang sangat menekankan keturunan laki-laki. Dalam hukum dan praktik timur dekat kuno, istri mandul itu dianggap aib sosial. Budak perempuan itu bisa dijadikan rahim pengganti. Anak dari budak ini bisa dianggap milik majikan. Ini legal secara budaya, tetapi tidak selalu sesuai kehendak Allah. Jadi saya sedang bicara budaya kontekstual pada zaman Abraham. Alkitab mencatat, tetapi tidak selalu mempraktekkan budaya. Ini kebudayaan, bukan kebenaran. Hagar, budak, perempuan, orang Mesir tidak punya suara. Dia ada dalam lapisan bawah struktur sosial. Hagar bukan hanya tidak berkuasa, tapi bisa dibilang tidak dianggap. Kalau kita membaca dari ayat 1, di sini tidak beranak adalah luka yang sangat eksistensial bagi seorang perempuan di dunia kuno. Hagar, hamba orang Mesir, ini punya bernama menarik. Ia disebut namanya, bukan anonim. Hagar adalah asing di tanah perjanjian. Tuhan sejak awal memperhatikan orang asing, saudara. Jadi jangan macam-macam sama orang asing. Ada Tuhan yang memperhatikan. Berkatalah Sarai kepada Abraham, Tuhan telah menahan aku melahirkan anak. Sarai mengaitkan kemandulannya langsung dengan Tuhan. Jadi ada yang tidak dewasa di sini. Dia mengakui kedaulatan Tuhan tapi mencoba menolong janji Tuhan. Ini iman yang bercampur ketakutan. Iman yang lelah seringkali tergoda untuk mengambil alih kendali. Lalu kita akan masuk ke ayat 3, saudara. Saya akan bacakan. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya itu. Wow, di sini akar masalahnya. Jadi sebenarnya Hagar hanya dipakai dan ini secara hukum budaya sah. Dan sebenarnya ini bisa disebut eksploitatif. Karena Hagar tidak pernah diminta persetujuannya. Tubuh Hagar hanya jadi alat solusi krisis rumah tangga. Hagar dipakai tapi bukan dipilih. Ketika Hagar mengandung, dia menganggap rendah nyonyanya, saudara. Di sini masalahnya. Jadi menjadi rendah, ini bahasa aslinya kalal, direndahkan, diremehkan. Hagar mengandung kehidupan tapi justru kehilangan martabat karena dia merendahkan nyonyanya. Kehamilan yang seharusnya membawa kehormatan, inilah yang jadi sumber konflik dan penindasan. Di ayat 5 sampai 6, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, di sini dikatakan bahwasannya Sarai menyalahkan Abram. Tapi Abram di sini pasif. Tidak ada perlindungan bagi Hagar. Inilah konflik kuasa yang menciptakan korban yang bisu. Abram tidak membela Hagar. Dia lebih membela istrinya. Sarai yang penuh iri akhirnya menindas Hagar sehingga Hagar harus lari. Bila kita melihat di sini menindas, kata yang sama dipakai seperti penindasan Israel di Mesir. Hagar mengalami
Eksodus kecil sebelum Israel mengalaminya. Allah yang membebaskan Israel adalah Allah yang melihat Hagar lebih dulu. Bila kita melihat dari ayat 7 sampai 8. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari, meninggalkan Sarai, nyonyaku. Jadi, Tuhan yang mengejar Hagar. Dan tahukah Anda, pertama kali dalam Alkitab Tuhan menampakkan diri kepada perempuan justru kepada Hagar. Padahal dia seorang budak perempuan. Bukan di kemahnya yang megah, kemah Abraham, tapi di padang gurun. Tahukah Anda, padang gurun itu tempat pembuangan, tempat tanpa perlindungan, tempat ternyata di situ menjadi tempat perjumpaan ilahi. Bila kita lihat ayat 8, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau pergi? Tuhan bertanya bukan karena Tuhan nggak tahu, tapi dia sedang menyadarkan identitas dan arah Hagar. Ini pertanyaan eksistensial, bukan geografis. Saudara, bila kita melihat di ayat 9 sampai 11, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Lalu selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi dari ayat 9 ini ayat yang saya pikir sering menjadi problematis. Bukan legitimasi penindasan. Bukan berarti Tuhan mengizinkan penindasan. Tapi ini bagian dari rencana keselamatan yang lebih besar. Tuhan tidak setuju kekerasan. Tetapi dia menjaga kehidupan Hagar dan anaknya. Ini penundukan demi perlindungan, bukan pembenaran kekerasan. Ada janji tentang Ismail. Nama Ismail, Allah mendengar. Anak yang lahir dari relasi yang rusak tetap dikasihi Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak direncanakan oleh Tuhan. Dan di sini indahnya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudara, engkaulah El Roy. Hagar memberi nama kepada Allah. Satu-satunya perempuan yang melakukan ini hanya Hagar. Makna Elroy itu adalah Allah yang melihat, bukan sekedar mengamati, tapi sangat terlibat dan sangat peduli. Yang tidak dilihat manusia, justru melihat Allah. Saudara, bila kita masuk ke ayat 14, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Retaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, bila kita membaca dengan jelas, ada sumur BR Lahai Roy, sumur dia yang hidup yang melihat aku. Disinilah tempat luka Hagar menjadi tempat pewahyuan. Dari sini kita melihat bahwa Allah melihat siapapun yang jadi korban sistem. Dia hadir dalam ketidakadilan. Allah setia pada janji, meski itu hasil kegagalan. Tetapi Allah memberi masa depan bagi yang tersingkir, bagi yang terbuang. Ini juga cerminan Yesus
bagaimana Yesus melihat perempuan bila kita melihat kisah di Yohanes 4, di Lukas 13. Yesus menyapa mereka-mereka yang tersingkir. Dan Yesus hadir di padang gurun kita manusia. Elroy, Immanuel, inilah Kristus. Saudara, dari Kejadian 16 ini, bila kita tadi membaca dari ayat 1 sampai ayat 16, ini mengajarkan bahwa Allah bukan hanya Allah para patriark, tetapi Allah setiap orang yang jadi korban, yang diperlakukan tidak adil, tidak netral terhadap penderitaan, dan kasihnya melampaui sistem manusia. Wah, saya sangat kagum ketika membaca ini. Saudara, kita bisa melihat tadi bagaimana Sarai mandul, janjinya Tuhan terasa lama, imannya bercampur ketakutan, dan diambil jalan pintas. Hagar tidak dipilih karena cinta, hanya dijadikan alat bagi Sarai. Saudara, dari sini juga kita melihat bagaimana saat Hagar mengandung kehidupan justru dianggap ancaman dan menerima penindasan dan dibuang. Saudara, ini singkat tapi kejam. Tidak ada dialog, air mata dicatat, tidak ada pembelaan. Ini ketidakadilan. Hagar bukannya jahat, tapi karena sistem tidak pernah adil baginya. Kadang orang tidak benci kita, mereka hanya mengorbankan kita demi kenyamanan mereka. Saudara, saya ingat Harriet Tubman, dia juga budak. Hagar ini mirip kisahnya sama Harriet Tubman. Dia budak perempuan Afrika Amerika. Dia lahir dalam sistem yang tidak adil. Dia dipukul, dia dilecehkan, dia dipakai dan dibuang oleh sistem. Dia tidak punya pendidikan formal, tidak punya kuasa politik atau status sosial, tapi dia punya satu hal yang sama seperti Hagar. Tuhan melihatnya. Saat dia melarikan diri dari perbudakan, dia bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi dia kembali ke wilayah yang berbahaya demi ratusan orang. Karena tahukah Anda, orang yang tidak pernah dilihat akan menjadi paling peka dan mengerti kepada sesama yang juga diperlakukan tidak dilihat. Tuhan sering memakai orang yang dibuang karena sistem yang tidak adil untuk membongkar sistem itu sendiri. Saudara, ini mungkin tidak penting bagi manusia, tapi diperhitungkan. Mungkin Hagar tidak penting. Kisahnya tidak penting karena dia hanya budak. Dia tidak diperhitungkan, tidak dicatat, tapi justru disitulah Tuhan menampakkan diri. Di sini pertanyaan besar muncul. Apakah Tuhan melihat orang-orang yang tidak dilihat orang, tidak dilihat manusia yang tersingkirkan? Dan jika Tuhan melihat mereka, apa artinya bagi kita yang mengaku mengenal Tuhan? Saudara, saya banyak diberkati ketika saya mempersiapkan ini. Ketika Tuhan tidak sekedar melihat, tapi Dia hadir. Bila kita tadi sudah memahami latar belakang ketidakadilan kisah Hagar, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya, bukan pada konflik keluarga atau kesalahan siapapun, tapi siapakah Allah itu? Alkitab tidak sedang bertanya seberapa buruk manusia bisa berbuat, tetapi seberapa jauh Allah mau mendekat kepada yang terluka. Dan jawabannya ditemukan dalam satu kalimat yang lahir dari mulut Hagar. Engkaulah Roy. Saudara, tadi kisah Hagar sangat timpang, tidak setara, karena ada luka struktural. Hagar budak perempuan Mesir tidak dipilih, hanya dipakai. Dia mengandung janji, tapi dianggap ancaman. Dia melahirkan kehidupan, tapi dia dibuang ke padang gurun. Hagar, budak korban sistem. Tapi dia memberi nama yang paling indah. Perempuan pertama yang dijumpai Tuhan. Dia beri nama yang paling indah, Elroy. Allah yang maha jauh, maha sibuk. Bukan itu, saudara. Tapi Allah yang melihat. Allah yang melihat aku. Karena dia sebagai budak. Jangankan dilihat. Namanya aja gak disebut, saudara. Iman sejati sering lahir bukan dari podium, tapi dari padang gurun. Elroy. Itu yang dikatakan oleh Hagar. Saudara, pesan yang mau saya bawa pertama. Kata melihat dalam bahasa Ibrani adalah ra'ah. Dan ini penting. Ra'ah bukan sekedar melihat atau mengamati, tapi sangat peduli. Ra'ah. Dia punya
perhatian yang sangat khusus, kepedulian, keterlibatan seperti ibu yang melihat anaknya yang terluka dan gembala yang melihat dombanya yang tersesat. Allah tidak pernah melihat tanpa terlibat dalam. Alkitab berkata Tuhan melihat Hagar. Tuhan memperhatikan keadaannya. Tuhan peduli pada lukanya. Tuhan turun tangan dalam hidupnya. Melihat itu bentuk kasih aktif. Bayangkan dua jenis tatapan yang seorang menatapmu lewat keramaian. Ia tahu kamu ada tetapi tidak mengenalmu. Yang kedua, menatapmu dan berkata, aku tahu kamu lelah. Nah, seperti itu. Ini tatapan yang menyembuhkan. Bukan dilihat banyak orang, tetapi dilihat dengan benar-benar melihat. Tahukah Anda? Dan dilihat itu di padang gurun, tempat pembuangan manusia jadi tempat perjumpaan ilahi. Saudara, mungkin kita benci yang namanya padang gurun. Itu bisa konteks di mana tempat tidak ada perlindungan, masa depan, tidak ada suara atau jaminan. Tahukah Anda, Hagar pernah di sana, bukan karena pilihan tapi dibuang. Dan perhatikan paradoksnya Alkitab, Tuhan tidak menjumpainya di rumah Abraham, tapi di atau juga di kemah Sarah yang aman, tapi di padang gurun yang dibuang manusia sering dijumpai Tuhan. Dan bila kita membaca terus, padang gurun selalu menjadi tempat di mana ada pertemuan ilahi. Tempat Musa bertemu Allah, tempat Israel dibentuk, tempat Elia dipulihkan, tempat Yesus dicobai dan diteguhkan. Padang gurun bukan bukti Tuhan meninggalkan, justru seringkali menjadi tempat perjumpaan ilahi. Mungkin hari ini kau ada di padang gurun, ditolak, disingkirkan, tidak dipahami, tidak punya suara. Dan kau bertanya, Tuhan, di mana engkau? Firman hari ini, dia ingin lebih dekat dari yang kau kira. Tuhan tidak menunggu hidupmu rapi untuk menjumpaimu. Hagar memberi nama kepada Allah bukan karena hidupnya mudah, bukan. Karena ia tidak lagi sendirian. Dia masih tetap budak, lagi hamil, tidak punya masa depan jelas. Tapi ketika perjumpaan ilahi itu terjadi, dia dilihat ada yang berubah. Ketika seorang sungguh tahu dia dilihat Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kita masuk, saudara. Di sini ada pesan yang mau saya bagikan. Bagaimana kasih Tuhan yang mengejar yang terpinggirkan. Tuhanlah yang mencari yang terpinggirkan. Sama seperti Yesus menjumpai wanita Samaria. Kasih Tuhan melihat yang terpinggirkan. Saudara, di Kejadian 16 ayat 7-13, malaikat Tuhan menjumpai Hagar di mata air di padang gurun. Perhatikan baik-baik. Bukan Hagar yang menjumpai Tuhan. Tuhan yang menjumpai Hagar. Hagar sedang lari. Dia tidak sedang berdoa. Dia tidak sedang menyanyikan mazmur atau menyembah. Dia tidak sedang mencari Tuhan. Bahkan mungkin dia gak kenal Tuhan. Dia sedang melarikan diri dari lukanya yang sangat dalam. Kadang hidup memang seperti itu. Ada momen ketika kita terlalu lelah untuk berdoa, terlalu sakit untuk berharap, terlalu kecewa untuk percaya. Dan disitulah Injil hari ini menjadi sangat indah. Tuhan mengejar orang yang tidak sempat mengejarnya. Tuhan tidak hanya mendengar doa yang diucapkan, Dia juga mendengar tangisan yang bahkan tidak sempat didoakan. Hagar tidak berseru, tapi Tuhan turun. Hagar tidak memanggil, tetapi Tuhan menyebut namanya Hagar. Dia bukan bilang, hai budaknya Sarah, hai miliknya Sarah, tetapi dia menyebut namanya Hagar. Ini kasih selalu dimulai dari pengenalan yang menyebut namamu, mengakui keberadaanmu. Hagar dilihat tetapi tidak dianggap. Mari kita jujur. Hagar selalu terlihat tetapi tidak pernah benar-benar dilihat. Dia hanya dipakai sebagai alat solusi, tidak dilihat sebagai manusia, sebagai pribadi. Dia dilihat karena rahimnya, bukan karena hatinya. Saudara, ada perbedaan besar antara terlihat dan dianggap. Dunia bisa melihat tubuh kita, tapi belum tentu menghargai jiwa kita. Disinilah keindahan Alkitab, bagaimana budak perempuan asing memberi nama kepada Allah.
Engkaulah Elroy yang melihat aku. Saudara, ini di padang gurun. Inilah pengakuan orang yang terluka. Kadang pengenalan terdalam tentang Tuhan justru lahir dari orang-orang yang paling terluka, tersingkirkan ketika disentuh Tuhan. Allah melihat luka, bukan sekedar ibadah. Alkitab konsisten tentang hal ini. Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati. Mazmur 34 ayat 19. Keluaran 3 ayat 7, aku telah melihat kesengsaraan umatku. Lukas 13 ayat 12, Yesus melihat perempuan yang bungkuk. Sebelum perempuan itu berkata apa-apa, Tuhan tidak menunggu manusia sempurna untuk dia bertindak. Tuhan merespon luka, bukan performa kita. Tuhan tidak menanyakan seberapa rohaninya sebelum ia menanyakan seberapa sakit hatimu. Saudara, luka yang dipeluk Tuhan sering diubah menjadi mata yang mampu melihat sesama. Dunia melihat seperti kaca etales, dingin, menilai dari luar, menghitung manfaat. Tapi kabar gembiranya Tuhan melihat seperti mata seorang ibu, melihat luka anaknya sebelum bicara, melihat tangis sebelum suaranya keluar. Dunia bertanya, apa gunanya dia? Tapi Tuhan bertanya, apa yang melukainya? Dunia menghitung nilai manusia dari fungsi, Tuhan memulihkan manusia dari kasih. Saudara, mungkin hari ini ada yang berkata dalam hati, aku dipakai, tapi tidak pernah dihargai. Aku setia, tapi justru disingkirkan. Aku punya potensi, tapi seperti dibuang. Jika itu kamu, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak melihatmu sebagai alat. Tuhan melihatmu sebagai pribadi. Ketika manusia selesai menggunakanmu, Tuhan justru akan mau baru memulihkanmu. Hagar dibuang oleh manusia tetapi ditemui oleh Tuhan. Hari ini Allah yang maha baik itu, Tuhan yang sama itu juga berkata, aku melihatmu, aku tahu namamu, aku tahu lukamu, dan aku belum selesai dengan hidupmu. Saudara, kasih Tuhan melihat yang terpinggirkan. Yang kedua, kasih Tuhan hadir. Seperti yang saya sudah jelaskan. Padang gurun tempat pembuangan manusia, tapi sering jadi perjumpaan ilahi. Padang gurun justru bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi. Saudara, yang kedua, kasih Tuhan hadir di padang gurun, saudara. Love that meets us in the wilderness. Malaikat Tuhan itu menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun. Saudara, Alkitab tidak berkata Tuhan menjumpainya di rumah yang aman dan semuanya membaik. Tapi di padang gurun, tempat yang tidak nyaman, tidak ada dukungan siapapun. Dalam padang gurun ini banyak menggambarkan. Bukan sekedar lokasi, ini fase. Fase tidak ada perlindungan, tidak ada kepastian masa depan, tidak ada suara yang membela. Padang gurun tempat di mana semuanya terasa sunyi, tetapi jiwa justru paling jujur. Ini tempat pembuangan manusia. Tapi bagi Hagar, ini padang gurun mungkin awalnya tempat pembuangan, nggak ada arah, nggak ada jaminan. Dia nggak punya GPS, tidak punya bekal, tidak punya rencana. Dan bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita tidak selalu masuk padang gurun karena dosa. Kadang kita masuk karena keputusan orang lain. Karena sistem yang tidak adil. Karena kita terlalu setia kepada orang yang salah. Tidak semua padang gurun adalah akibat kesalahan pribadi. Sebagian akibat ketidakadilan relasional. Namun dengarkan kabar baiknya. Padang gurun tidak pernah menjadi tempat favorit manusia, tapi sering sekali menjadi tempat favorit Tuhan. Tuhan tidak diam di padang gurun kita masing-masing, di fase kita masing-masing. Karena di padang gurun Tuhan berbicara lebih jelas, memanggil nama kita, menjanjikan masa depan. Seperti yang dialami Hagar. Dia tidak hanya disebut perempuan, tapi Hagar. Sekalipun manusia mungkin berhenti memanggil namamu.
Percayalah, Tuhan justru akan memanggilmu lebih dalam lagi, lebih personal. Seperti Hagar, mungkin kehabisan kata, saudara. Demikian juga yang dialami Ismail. Dia menangis. Mereka dua kali dijumpai, saudara. Tapi Allah mendengar setiap tangisan dalam ketidakadilan. Tuhan tidak alergi air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara, saya suka Nelson Mandela. 27 tahun di penjara tanpa panggung, tanpa mikrofon, tanpa sorotan. Padang gurun akan menjadi panjang, sunyi, menyakitkan. Tapi di sanalah kebencian dilunakkan, dendam diolah, karakter dibentuk. Ketika kita keluar, kita tidak keluar sebagai orang yang ingin membalas, tetapi seperti pemimpin yang mengampuni. Padang gurun tidak selalu mengubah situasi, tapi selalu lebih dulu mengubah siapa kita. Saudara, ini bisa menjadi ruang gelap dan kamera. Padang gurun seperti ruang gelap kamera. Tempatnya gelap, sepi, tidak produktif, tapi disitulah gambar diproses. Warna dibentuk, identitas ditentukan. Tanpa ruang gelap, tidak ada gambar yang jadi. Apa yang Tuhan siapkan seringkali diproses dalam gelap sebelum dipamerkan dalam terang. Saudara, bukankah Tuhan juga berkata di Yesaya 43:19, Aku membuat jalan di padang gurun. Dan Mazmur 23:4, kita sering menyatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, Yesus juga sengaja datang ke Samaria, padang gurun sosial seorang perempuan. Tuhan yang datang dan tidak menunggu kita keluar dari padang gurun untuk menjumpai kita. Saudara, mungkin padang gurunmu hari ini bernama penolakan, kesepian, kehilangan arah, masa menunggu yang panjang. Jangan buru-buru keluar. Jangan panik. Jangan mematikan telinga rohanimu. Padang gurun bukan bukti Tuhan meninggalkan. Justru di tempat Tuhan memperkenalkan dirinya lebih dalam. Di tempat sunyi itulah suara Tuhan terdengar lebih jelas. Identitas setiap orang dipulihkan. Arah baru diberikan. Hagar tidak menemukan Tuhan di istana, tapi di padang gurun. Dan Tuhan yang sama berkata, Aku ada di tempat titik terendahmu. Tempat di mana yang paling kau hindari. Dengarkan Tuhan bicara. Dan yang ketiga yang mau saya nyatakan, saudara, kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan manusia. Saya ulang, kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan manusia. Saudara, ketegangan terbesar dalam iman. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus bekerja di tengah manusia yang berantakan? Kalau kita baca kisah Hagar dengan jujur, tidak ada satu tokoh pun yang benar-benar sempurna. Sarah sebenarnya terluka. Abraham, dia ragu. Hagar, dia bereaksi. Ismail lahir dari situasi yang tidak ideal. Namun anehnya, di tengah ketidaksempurnaan itu Allah tetap setia bekerja. Inilah Injil yang sejati. Allah tidak menunggu manusia rapi untuk menyatakan kasihnya. Dia tetap melihat yang setia dan menyelesaikan. Ada 4 tindakan Allah. Dia melihat Hagar ketika ditindas. Kejadian 16 ayat 11. Tuhan telah mendengar kesengsaraanmu. Dan dia juga yang memelihara Ismail ketika mereka diusir. Di Kejadian 21 ayat 19. Allah membuka mata Hagar dan menemukan mata air. Tuhan juga setia pada Sarah yang tidak sabar menunggu janji Tuhan dan membuat kesalahan. Dikatakan di Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan menggenapi janjinya meskipun jalannya berliku. Kesetiaan Tuhan tidak pernah bergantung pada kesempurnaan manusia. Allah tidak bingung menghadapi kekacauan keluarga ini. Allah tidak panik. Allah tidak berkata, wah rencanaku gagal. Allah bekerja justru di tengah ketidaksempurnaan. Sarah, sebenarnya lukanya belum sembuh kalau kita bicara tentang Sarah. Dia bukan tokoh yang jahat. Dia hanya seorang perempuan yang terluka karena menunggu terlalu lama janji Tuhan, berdoa bertahun-tahun, berharap lalu dia kecewa.
Dan dia bahkan berkata, Tuhan telah menahan aku dari melahirkan anak. Dia membuat kesimpulan ini bukan kemarahan, tapi ini keletihan jiwa. Luka yang tidak disembuhkan berubah menjadi kontrol. Orang yang takut kehilangan biasanya mulai mengontrol. Sarah melukai, bukan karena benci, tetapi karena belum pulih. Luka yang tidak dihadapkan kepada Tuhan akan diarahkan kepada orang lain. Luka yang tidak disembuhkan akan melukai orang lain. Hagar korban, tetapi tidak ditinggalkan. Mari kita lihat Hagar. Dia tidak punya suara atau pilihan, tapi Alkitab berkata Hagar tidak ditinggalkan. Tuhan mendengar tangisannya, membuka matanya, memberi air, memberi masa depan bagi Ismail. Ismail mungkin tidak direncanakan Allah atau manusia, tidak diinginkan sistem, tidak dipeluk keluarga, tapi dia dikenal Allah. Apa yang manusia sebut kecelakaan pun Tuhan sering bisa sebut penugasan. Kasihnya menebus kekacauan. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan Mazmur 147 ayat 3, dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Seperti Yesus, bagaimana dia tergerak oleh belas kasihan. Tuhan tidak alergi terhadap masa lalu. Tuhan tidak membatalkan masa depan karena luka hari ini. Saya senang dengan Oprah Winfrey. Dulu dia anak yang tidak direncanakan, dilecehkan, dibuang. Namun turn your wounds into wisdom, katanya. Tuhan tidak menghapus masa lalunya, tapi menebusnya. Dari luka itu, lahirlah suara yang menguatkan jutaan orang. Tuhan jarang menghapus masa lalu, tapi dia sering mengubah maknanya. Saudara, hidup manusia itu seperti kain percah. Potongan kecil, warna berbeda, bekas sobekan. Jika kita pegang sendiri, yang terlihat hanya kekacauan. Tetapi di tangan penjahit agung, perca itu dijahit menjadi selimut yang menghangatkan. Tahukah Anda? Di tangan Tuhan, hidup yang compang-camping bisa menjadi kesaksian yang utuh. Saudara, mungkin hari ini Anda ada yang merasa bersalah seperti Sarah, atau terluka seperti Hagar, atau merasa tidak diinginkan seperti Ismail. Dengarkan ini. Kesalahanmu tidak membatalkan belas kasihan Tuhan. Lukamu tidak menutup masa depan. Kegagalanmu tidak membuat Tuhan mundur. Kasih Tuhan selalu lebih besar dari kesalahan manusia. Hagar tidak sempurna, Sarah juga, Abraham juga tidak sempurna. Tapi Tuhan tetap setia kepada umatnya. Tuhan yang sama juga bekerja. Aku masih bekerja, aku melihat, aku masih menepati janjiku. Jadi apa yang kita pelajari dengan kisah ini? Jangan ukur dari kisah kasih yang melihat menjadi cara hidup. Ini tidak akan berarti apa-apa jika kita berhenti hanya di cerita Hagar. Firman Tuhan selalu menuntut respon, bukan tepuk tangan. Bukan air mata sesaat, tapi perubahan cara pandang, cara hidup. Karena setiap kita mengenal eroi, Allah yang melihat. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Tuhan melihatku? Bukan. Tapi apakah aku bersedia melihat diriku dan sesamaku dengan mata Tuhan? Saudara, mari kita jujur sebagai perempuan. Banyak hari ini berprestasi, melayani, mengorbankan diri, tetap tersenyum, tapi diam-diam kelelahan. Karena hidupnya ditentukan oleh apa? Apakah aku diterima? Apakah aku cukup? Masalah terbesar perempuan bukan kurang ilahi, tapi terlalu sering mengukur diri dari penilaian yang salah. Pertama, jangan ukur nilai dirimu dari penerimaan manusia. Manusia melihat hasil, Tuhan melihat proses. Manusia melihat performa, Tuhan melihat luka. Jika hari ini engkau tidak dipilih, tidak dihargai, tidak diakui, itu tidak pernah mengurangi nilaimu di mata Tuhan. Penolakan manusia tidak pernah menjadi referendum atas nilai ilahi. Yang kedua, jangan menyembuhkan luka dengan mengontrol. Mari kita belajar dari kesalahan Sarah. Dia mencoba mengontrol karena takut, takut kehilangan janji, takut ditinggalkan, takut tidak cukup. Bukankah banyak kita yang demikian? Coba mengontrol pasangan, anak, pelayanan, lingkungan, padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah pemulihan luka batin. Kontrol adalah bahasa dari luka yang tidak sempat disembuhkan. Tuhan tidak memanggilmu menjadi pengendali, tapi menjadi perempuan yang utuh dan percaya. Yang ketiga, beranilah percaya Tuhan melihatmu agar tidak punya sipi.
tidak punya pendukung, posisi. Dia hanya punya satu hal, Tuhan melihatnya dan itu cukup. Saat Tuhan melihatmu, masa depanmu tidak pernah tergantung pada siapa yang menolakmu. Sekarang Tuhan, ini semua tentang mengaku kepada Elroy. Maka kita perlu menjadi mata Tuhan bagi sesama. Dunia ini penuh orang yang hadir, tapi nggak dianggap. Bekerja, tapi nggak dihargai. Hidup, tapi nggak dilihat. Gereja tidak boleh menambah daftar itu. Iman yang dewasa bukan hanya rajin menyembah, tapi terlatih melihat. Lihat yang pendiam, tersingkir, tidak populer, karena seringkali yang tidak bersuara itulah yang paling terluka. Yang kedua, hentikan siklus luka menjadi luka. Luka yang tidak disembuhkan akan diwariskan. Kepahitan yang tidak disadarkan akan diteruskan. Apa yang tidak kita sembuhkan akan kita turunkan. Hari ini Tuhan memanggil, jadilah generasi yang berhenti melukai. Belajarlah melihat bukan hanya melihat, menilai itu cepat, melihat itu butuh kasih, menilai itu dari luar, tapi melihat itu masuk ke dalam. Dunia ahli menilai, tapi kerajaan Allah dipanggil untuk melihat. Kasih sejati dimulai dengan keberanian untuk melihat sebelum memanggil. Saudara, saya bisa ringkaskan kembali dalam 3 kalimat, saudara. Tuhan melihat yang terpinggirkan. Hagar sudah membuktikannya. Tuhan hadir di padang gurun kita masing-masing, di mana kita hampir menyerah. Tuhan hadir di situ. Dan yang ketiga, Tuhan menebus kegagalan kita dengan kasih-Nya. Sarah, Hagar, Ismail semua dijaga dalam kesetiaannya. Sekalipun bisa dibilang ada korban ketidakadilan karena ketidaksetiaan, ketidaksempurnaan. Kasih Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi memperhatikan. Bukan hanya menghapus dosa, tetapi memeluk luka. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Elroy, Allah yang melihat. Hari ini kami datang bukan membawa pencapaian, tetapi setiap anak-anakmu lihatlah jika ada yang membawa luka. Lihatlah mungkin ada yang kuat di luar namun rapuh di dalam. Tersenyum di depan namun menangis sendirian. Pulihkan Tuhan yang tersingkir. Peluk yang terbuang. Tenangkan yang lelah menunggu. Dan Tuhan jadikan kami matamu di dunia yang sering menutup mata. Jadikan kami tanganmu bagi yang terluka. Jadikan kami saksi kasih-Mu yang bukan hanya mengampuni, tapi sungguh-sungguh melihat. Dalam nama Yesus Kristus, El Roy yang hidup, kami berdoa. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.